Coba bayangin deh, ada sebuah kekaisaran adidaya sekelas Roma yang runtuh total cuma dalam 2 dekade. Gila kan? Nah, itulah yang terjadi sama kekaisaran Persia Sasaniyah. Hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana ceritanya salah satu peradaban paling tua dan paling kuat di dunia ini bisa lenyap secepat itu. Ini adalah peristiwa yang benar-benar mengubah peta sejarah dunia. Pertanyaan ini nih yang jadi intinya. Ini bukan sekedar cerita sejarah biasa, tapi kayak sebuah misteri. Gimana ceritanya kekuatan super kayak Persia yang udah berkuasa selama 400 tahun bisa kalah telak sama kekuatan yang baru banget muncul dari padang pasir? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Oke, untuk bisa mecahin misteri ini, kita harus lihat dulu situasi panggung dunianya waktu itu. Jadi, di awal abad ke-7, dunia itu dikuasai sama dua raksasa. Tapi, mereka ini bukan raksasa yang lagi di puncak kekuatan. Anggap aja mereka kayak dua petinju kelas berat yang udah di ronde terakhir. Sama-sama lelah, sama-sama babak belur. Jadi, selama ratusan tahun, dunia yang kita kenal itu praktis cuma dibagi dua. Di timur ada Kekaisaran Sasaniyah alias Persia kuno. Di barat ada Kekaisaran Bizantium, penerusnya Roma. Mereka ini rival abadi yang kerjaannya ya perang terus buat rebutan pengaruh, wilayah, dan kekayaan. Yang bikin kita melongo pas lihat lini masa ini tuh skalanya. Ini bukan konflik 10 atau 20 tahun. Kita ngomongin perang yang nyala mati selama lebih dari 700 tahun. Puncaknya itu perang besar terakhir dari tahun 602 sampai 628. Perang ini benar-benar brutal dan nguras habis-habisan semua sumber daya mereka, baik tentara maupun uang. Ini bikin mereka lemah banget di waktu yang paling nggak tepat. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Coba bayangin, militer mereka udah capek banget, ekonomi mereka hancur, rakyatnya juga udah muak sama perang terus-terusan. Keduanya benar-benar ada di titik terlemah mereka. Dan pas dua raksasa ini lagi sempoyongan, muncullah sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Dari selatan, dari semenanjung Arab, datang sebuah kekuatan baru. Kekuatan yang masih segar, bersatu, dan punya tujuan yang jelas. Kayak ombak yang siap menerjang. Inilah beda kuncinya. Waktu Sasania dan Bizantium lagi sibuk saling hajar sampai lemas, kekhalifahan Rashidin justru baru aja selesai menyatukan kekuatan internal mereka. Mereka baru menang Perang Riddah, yang menyatukan seluruh suku Arab di bawah satu bendera. Hasilnya, mereka jadi satu kekuatan yang solid, super termotivasi, dan siap menyalurkan semua energinya keluar. Jadi, gimana caranya kekuatan baru ini bisa naklukin raksasa Persia? Jawabannya ada di strategi mereka yang brilian. Ini bukan satu serangan besar membabi buta, tapi serangkaian serangan yang cerdas dan cepat, yang bisa kita lihat sebagai 3 gelombang besar yang dahsyat. Oke, mari kita bedah. Gelombang pertama, yang dipimpin jenderal legendaris Khalid bin Walid, itu kayak serangan kilat. Mereka nunjukin taktik dan kecepatan gerak yang luar biasa. Gelombang kedua, nah ini dia pukulannya yang mematikan. Pertempuran Al-Qadisiyah. Pertempuran ini benar-benar menghancurkan tulang punggung militer Persia. Dan gelombang ketiga, ini serangan finalnya. Diperintahkan langsung sama Khalifah Umar untuk menaklukkan jantung kekaisaran itu sendiri. Coba lihat angka ini. Lebih dari 50.000. Itu bukan jumlah korban seluruh perang loh. Itu perkiraan jumlah prajurit Persia yang tewas hanya dalam satu pertempuran, Al-Qadisiyah. Dan yang bikin lebih parah lagi, panglima tertinggi mereka, Rostam Farrokhzad, ikut tewas di situ. Ini pukulan yang telak banget, yang bikin kekaisaran Persia nggak pernah bisa bangkit lagi. Di sini kita bisa lihat siapa aja tokoh-tokoh utamanya. Tapi yang paling keren dari sisi Muslim itu tingkat koordinasinya. Bayangin, Khalifah Umar itu bisa nyusun strategi dan ngarahin pasukannya dari Madinah ribuan mil jauhnya dari medan perang. Ini nunjukin sistem komando dan kontrol yang canggih banget untuk zaman itu. Setelah pukulan telak kayak gitu, keruntuhan kekaisaran Persia, ya tinggal tunggu waktu aja. Mari kita lihat gimana babak akhir dari salah satu kekaisaran terbesar di dunia ini. Akhir yang datang dengan sangat cepat dan definitif. Lini masa ini benar-benar nunjukin betapa cepat semuanya berakhir. Cuma butuh waktu sekitar 20 tahun. Itu bahkan nggak nyampe satu generasi. Sebuah kekaisaran yang udah berdiri kokoh selama lebih dari 400 tahun benar-benar lenyap dari peta. Tahun 654, perlawanan terorganisir terakhir mereka padam. Selesai. Jadi, penting banget buat kita pahami, ini bukan cuma sekedar ganti dinasti atau ganti raja. Ini adalah akhir dari sebuah dunia.
Ini titik di mana sejarah Persia kuno pra-Islam berhenti dan lanskap keagamaan di seluruh wilayah itu berubah selamanya, di mana agama Zoroaster yang tadinya dominan mulai memudar. Tapi, apakah menaklukkan sebuah kekaisaran berarti menaklukkan budayanya juga? Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Mari kita lihat apa yang terjadi setelahnya, karena ini bagian yang paling menarik dan gak terduga. Slide ini menunjukkan dua hasil yang kontras banget. Secara politik dan militer, Persia kalah total. Dinasti Sasania hilang, Islam jadi agama dominan. Tapi, secara budaya, ceritanya beda jauh. Budaya Persia itu ternyata terlalu kuat buat dihapus. Bahasa mereka, seni, sastra, bahkan cara mereka ngatur pemerintahan, semua itu nggak cuma bertahan, tapi justru diserap oleh para penakluknya dan akhirnya ikut memperkaya peradaban Islam itu sendiri. Oke, jadi kalau kita rangkum, inilah hasil akhirnya. Panggung politik dan agama di Persia memang berubah total. Tapi, DNA budaya mereka terbukti luar biasa kuat. Banyak banget elemen peradaban Persia, dari sistem administrasi, arsitektur, sampai seni, yang diadopsi dan jadi bagian penting dari dunia Islam yang baru. Dan semua ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Kisah penaklukan Persia ini ngajarin kita bahwa meskipun sebuah kekaisaran bisa dihancurkan, tentaranya bisa dikalahkan, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, identitas sebuah bangsa, budayanya, bahasanya, yang bisa bertahan, beradaptasi, dan bahkan balik mempengaruhi penakluknya. Ini meninggalkan kita dengan pertanyaan besar, apakah sebuah budaya bisa benar-benar ditaklukkan?